Assalamualaikum kadang-kadang, selamat datang lagi di channel Okezen. Semalam aku buat di Instagram story aku, di situ aku nanya ke teman-teman, kalau aku bahas salah satu musisi legendaris dunia nih, kalian pilih yang mana? Nah, di situ aku kasih dua pilihan, Bob Marley atau The Beatles, dan akhirnya hasilnya itu banyak yang milih Bob Marley daripada The Beatles. Tapi sebelumnya aku udah feeling sih, kayaknya nih bakal banyak yang milih Bob Marley daripada The Beatles. Kenapa aku bisa feeling ke situ? Karena di Instagram aku tuh hampir rata-rata followersnya itu anak-anak Vespa atau skuteris. Karena yang aku rasakan selama ini nih antara Vespa dan musik reggae itu tuh udah kayak temen atau apa ya, bisa dibilang udah antara Vespa dan musik reggae itu tuh berdampingan. Nah contohnya nih, kalau kita masuk ke dalam acara Vespa, pasti yang ngisi musiknya itu bandnya selalu ada band reggae, nggak pernah absen. Gak hanya band reggae aja sih, tapi ada juga band ska dan lain-lain. Tapi nggak bisa dipungkirin emang antara Vespa dan musik reggae itu emang udah klop selalu bareng. Makanya sebelumnya aku tuh udah yakin ini pasti banyak yang milih Bob Marley daripada The Beatles. Nah kalau kalian punya pendapat tentang antara Vespa dengan musik reggae ini, kalian juga boleh komen di bawah ya. Dan di video kali ini udah jelas aku bakal menceritakan ke kalian tentang Bob Marley. Kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Robert Nesta Marley atau biasa disebut sebagai Bob Marley adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae yang berkebangsaan Jamaika. Bob Marley lahir di Nine Mile, Jamaika pada tanggal 6 Februari 1945 dan meninggal di Miami, Florida, Amerika Serikat tanggal 11 Mei 1981 pada usianya yang ke-36 tahun. Ada nyamuk. Dan meninggal dunia di Miami, Florida pada tanggal 11 Mei 1981 di usianya yang ke-36 tahun. Bahkan setelah Bob Marley ini udah nggak ada pun, Bob Marley dan seluruh karya-karyanya itu masih dikenal di seluruh dunia sebagai musisi yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Semua orang itu udah mengakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika. Salah satu lagu yang dinyanyikan Bob Marley yang paling aku suka itu No Woman No Cry. Tapi nggak itu aja sih, aku juga suka nih lagunya yang Three Little Bird. Ya terlepas dari itu, siapa sih ya yang nggak tahu lagunya Bob Marley? Kalau ada yang nggak tahu, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama itu kemungkinan orangnya itu sama sekali nggak suka sama musik reggae. Dan yang kedua punya kemungkinan nggak suka sama musik lawas. Mungkin lebih suka dengerin lagu-lagu zaman now kali ya, atau lagu-lagu yang lainnya. Ya nggak apa-apa ya, karena semua orang juga punya selera yang beda-beda. Nah kalau ada dari kalian yang nonton video ini suka lagu Bob Marley, kalian bisa tulis di bawah ya lagu apa yang paling kalian favoritkan. Oke lanjut, Bob Marley dia itu sudah menikah di tahun 1966. Istrinya bernama Rita Marley. Dan info lagi nih buat kalian yang belum tahu, Bob Marley itu punya banyak anak. Dan bisa kalian tebak nggak anak Bob Marley itu ada berapa? Kalau kalian nebak ada 7, 9, atau 10, itu kalian salah ya. Karena jawabannya itu Bob Marley punya 13 anak. Banyak kan? Jadi Bob Marley ini punya 3 anak dari istrinya yang bernama Rita tadi. Nah terus ada 2 anak lagi nih dari Rita dengan hubungan Rita sebelum menikah dengan Bob Marley. Dan sisanya itu dari 8 wanita yang berbeda. Kalau di Indonesia banyak anak banyak rezeki. Oke lanjut. Nah dulu nih juga ada upaya pembunuhan coy terhadap Bob Marley, tapi gagal. Kenapa gagal? Jadi dulu tuh di tahun 1976 di Jamaika, Bob Marley ini pernah dipandang sebagai pendukung Partai Nasional Rakyat. Dan itu tuh ternyata sangat berpengaruh karena pada saat itu dianggap sebagai ancaman sehingga ada upaya pembunuhan di tahun 1976 itu. Jadi awal mulanya itu 2 hari sebelum Bob Marley ini menggelar konser, ada sekelompok pria bersenjata nyerang Bob Marley. Nah salah satu pelurunya itu tuh mengenai tulang dada dan bisepnya Bob Marley pada saat itu. Dan syukurnya Bob Marley itu nggak terluka parah dan masih selamat. Tapi manajernya Bob Marley yang bernama Don Taylor itu kena tembakan mereka dan harus ngejalani operasi untuk nyelamatin nyawanya manajernya ini.
Dan sayangnya motif penembakan itu tuh nggak terungkap. Dan akhirnya Bob Marley ini memutuskan untuk meninggalkan negara itu sehari setelah konser. Dan di tahun 1981, Bob Marley ini didiagnosis menderita penyakit melanoma. Penyakit melanoma yang ganas, jadi melanoma ini adalah penyakit kanker kulit ya. Dan penyakit itu diketahui itu setelah dokter menemukan luka pada jari kakinya Bob Marley yang terluka waktu Bob Marley ini main sepak bola. Jadi waktu dulu tuh dokternya itu sempat merekomendasikan ke Bob Marley buat mengamputasi kakinya. Tapi si Bob Marley ini menolak. Ya kalau menurut aku siapa sih yang mau anggota tubuhnya diamputasi ya? Yang jelas ini tuh bener-bener pilihan yang berat. Nanti aku bakal bahas di akhir video kenapa si Bob Marley ini gak mau ngamputasi kakinya. Akhirnya si Bob Marley ini mutusin buat gak mengamputasi kakinya dan milih untuk melawan kanker itu. Meski mampu ngelawan kanker itu berbulan-bulan lamanya, ternyata Bob Marley ini dia itu nggak punya waktu lebih lama lagi untuk bertahan hidup. Diputuskannya lah untuk pulang nih ke Jamaika. Tapi pada saat itu Bob Marley itu nggak pernah nyampe nih ke Jamaika. Karena ternyata Bob Marley ini udah meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 11 Mei 1981 di usianya yang ke-36 tahun. Nah, yang paling diingat kata-kata terakhir Bob Marley sebelum meninggal, dia sempat bilang kepada putranya yang bernama Ziggy Marley, dia bilang kalau uang itu nggak bisa membeli kehidupan. Nah, terlepas dari berita kematiannya Bob Marley nih di tahun 1981, ternyata beberapa tahun yang lalu itu pernah ada berita yang menghebohkan dunia di tahun 2015. Seluruh dunia itu sempat heboh dan bertanya-tanya, ternyata ada berita yang bilang kalau Bob Marley itu ternyata memalsukan kematiannya. Dan selama ini dia itu ternyata jadi pengamen jalanan. Jadi di tahun 2015 ada berita ditemukan mayat seorang tunawisma tua. Dia adalah seorang pria ditemukan di dalam sebuah kardus, dibuang di belakang restoran cepat saji di pusat kota Kingston, Jamaika. Nah, pada saat itu petugas forensik itu gak bisa segera mengidentifikasi jenazah yang gak ada identitas. Pada saat kejadian, menurut berita yang tertulis nih, barang yang ditemukan milik pria tua itu tuh ada sebuah foto yang udah pudar dari gedung parlemen di London. Terus ada juga kaleng yang udah peot. Nah, kaleng itu udah mengandung sejumlah kecil dari ganja. Dan juga ada ditemukan sebuah gitar tua yang udah lusuh. Nah, otomatis kan pada saat itu petugas-petugas ini nggak bisa mengabaikan mayat itu gitu aja kan. Otoritas ngelanjutin nih penyelidikan ke Jamaica's National DNA Database. Nah, setelah beberapa lama akhirnya hasilnya keluar nih dari laboratorium. Petugas di sana itu katanya tercengang dan nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pada saat itu salah satu rekan kantornya dari kepala forensik berlari nih ke kantornya kepala forensik sambil melambaikan tangan bawa secari kertas. Nah, si rekannya itu bilang ke kepala forensik, kamu gak bakal percaya ngelihat hasilnya ini. Dia juga ngomongnya sambil teriak-teriak kan. Terus kepala forensiknya heran, kenapa temennya kayak gini, ada apa? Akhirnya si kepala forensik ini bilang, kamu harus tenang dan jelasin sebenarnya itu ada apa. Nah, dijelasinlah sama si rekan ini. Dan hasil tes DNA-nya menunjukkan kalau orang tua tunawisma itu yang ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di belakang restoran cepat saji itu ternyata DNA-nya milik Bob Marley. Terus dilihatlah hasil tes itu sama kepala forensik dengan wajah yang kaget. Terus kepala forensiknya itu bilang, kok bisa? Seharusnya ini tuh adalah sebuah kekeliruan. Karena selama ini Bob Marley yang dia tahu itu tuh udah nggak ada dari tahun 1981. Bob Marley itu meninggal karena penyakit kanker. Tapi kalau emang Bob Marley memalsukan kematiannya, kenapa mayatnya Bob Marley itu ada di lempengan kamar mayat? Nah, kepala forensik ini benar-benar heran kenapa bisa terjadi kayak gini. Nah, kemudian setelah kejadian itu ada beberapa hal aneh terjadi. Waktu sore hari kantor koroner itu rame. Didatangi sama orang-orang yang berkacamata hitam, berjas gelap, dan nyebut diri mereka kalau mereka itu dari pejabat pemerintah. Dalam berita itu mereka juga mengkonfirmasi bahwa jasad itu adalah jasadnya Bob Marley. Dan diketahui kalau emang kematian Bob Marley di tahun 81 itu memang dipalsukan.
Kata mereka itu sih atas permintaan Bob Marley-nya sendiri, karena katanya dia tuh udah bosan dengan semua perhatian yang dia dapatkan. Dan mereka juga bilang kalau Bob Marley ini ingin menjalani kehidupan dengan tenang dengan menjadi musisi jalanan di Jamaika. Tapi ternyata berita yang sempat heboh ini yang jadi berita di mana-mana, sampai penggemar Bob Marley juga pada heboh. Ternyata berita ini tuh hoax, alias gak bener adanya, karena Bob Marley itu memang udah meninggal dari tahun 1981 karena sakit kanker kulit. Nah, kenapa bisa dibilang hoax? Karena yang pertama itu gak ada konfirmasi dari keluarganya Bob Marley. Nah, yang kedua, kalau emang Bob Marley ini jadi pengamen di jalanan, otomatis yang nonton itu tahu kalau itu seorang Bob Marley. Dan beritanya itu bakal ada gitu. Dan yang ketiga nih, situs yang pertama kali memposting berita mengenai Bob Marley yang merahasiakan kematiannya itu adalah situs nowactnews.com. Ternyata situs itu adalah situs bodong yang gak dapat dipercaya oleh media Amerika Serikat, The Washington Post, karena di situs itu udah banyak berita hoax juga yang sengaja mereka muat di laman situs itu. Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir nih buat kalian yang belum tahu, ini ada 10 fakta Bob Marley yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Bob Marley adalah seorang pria yang sangat mencintai sepak bola. Bahkan saat pemakamannya, dia itu ternyata dikuburkan dengan gitar Les Paul-nya dan satu buah bola. Jadi Bob Marley ini tuh sering main bola di studio rekamannya selepas waktu istirahat dan membuat pemain sepak bola internasional, Alan Skillcole yang jadi manajernya. Yang kedua, Bob Marley ini seorang pengemudi BMW. Nah, jadi Bob Marley ini udah lama juga mengendarai BMW Bavaria. Jadi dia naik BMW itu bukan karena mobil favoritnya. Karena bagi Bob Marley, BMW itu adalah singkatan dari nama bandnya, yaitu Bob Marley and Wailers. Yang ketiga, dia tuh layak disebut tuan dunia. Nah, alasannya karena dia tuh pernah menjalin hubungan romantis yang serius dengan Miss World tahun 1976 yang bernama Cindy dan kemudian menjadi ibu dari Damian Marley. Yang keempat, Bob Marley ini terlalu bagus sebagai musisi. Dia pernah dipecat karena terlalu berbakat dan karismatik sebagai musisi. Jadi coy, pada tahun 1973, Sly Stone itu pernah mengundang Bob Marley and Wailers sebagai band opening dalam rangkaian turnya Sly Stone di Amerika untuk 17 kali penampilan. Nah, tiba-tiba si Sly Stone ini itu mutusin untuk memberhentikan Bob Marley setelah beberapa kali pertunjukan. Mau tahu kalian kenapa Sly Stone memberhentikan Bob Marley? Itu karena Bob Marley lebih menarik perhatian penonton daripada Sly Stone itu sendiri. Yang kelima, tahun 2003 albumnya Bob Marley yang Legend menduduki peringkat ke-46 dalam daftar majalah Rolling Stone dari 500 album terbesar sepanjang masa. Nah, sampai detik ini pun albumnya itu masih ada di Billboard Album Chart dalam jangka terpanjang keempat dalam sejarah. Nah, keren gak tuh? Yang keenam, Bob Marley pernah berbagi kredit penulisannya kepada temannya yang bernama Vincent Ford. Jadi dia dan Vincent Ford ini udah sahabatan sejak lama. Tujuan dia kayak gitu itu tuh untuk memastikan kelangsungan hidupnya sahabatnya ini, bahkan sampai akhir hayat sahabatnya di tahun 2008. Yang ketujuh, Bob Marley pernah menjadi seorang pekerja pabrik. Jadi coy, pertama kali nikah dengan Rita istrinya, Bob Marley ini sempat pindah ke Amerika Serikat nih. Dia pernah bekerja di pabrik, tepatnya perakitan pabrik Chrysler di Newark, dan kemudian kerja sambilan sebagai operator forklift. Nah, yang kedelapan, Bob Marley dijuluki anak kulit putih atau white boy. Jadi waktu itu semua orang itu beranggapan kalau Bob Marley ini adalah artis berkulit hitam. Dan pada suatu hari mereka itu terkejut kalau sebenarnya Bob Marley ini anak berkulit putih. Karena ayahnya Bob Marley sebenarnya orang yang berkulit putih. Nah, dari situlah julukan itu mulai muncul. Yang kesembilan, dia adalah penganut agama yang taat. Jadi Bob Marley ini adalah penganut agama yang taat. Nah, pada waktu diamputasi dia itu sempat menolak kan. Jadi ini adalah salah satu alasan dia menolak diamputasi. Ternyata itu atas dasar agamanya. Selain penganut Rastafari yang taat, beliau ini adalah seorang vegetarian. Nah, yang terakhir, yang ke-10, nama Bob Marley ini dipakai untuk salah satu spesies parasit.
Nah, jadi pada saat itu ada seorang penggemar beratnya Bob Marley nih, fans beratnya. Beliau bernama Paul Sickle. Beliau adalah ahli biologi Arkansas State University. Suatu hari dia tuh menemukan sebuah parasit. Itu adalah parasit spesies baru dan dia memutuskan untuk memberi nama parasit itu namanya Marley. Jadi spesies itu pemakan darah ikan di perairan Karibia. Kenapa dia kasih nama parasit itu Marley? Yang pertama karena dia itu ngefans berat sama Bob Marley dan dia bilang kalau spesies unik ini cuma ada di Karibia dan itu sama dengan Bob Marley. Nah, itulah tadi berbagai hal tentang Bob Marley. Sebenarnya masih banyak lagi sih tentang Bob Marley ya, cuman hanya segitu yang bisa aku kasih ke kalian. Khususnya buat kalian fans beratnya Bob Marley atau para pencinta musik reggae. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang video ini atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Buat kalian yang udah menonton, mau lihat deh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Lokeze. Assalamualaikum.